di Surabaya ya Pak, sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Ya. Ketika, bentar, maaf izin, baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari koalisi perubahan itu, kan itu deklarasi koalisi perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syura, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak, apakah ada mekanisme lainnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak. Ya, sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini, forum resmi kami ya ini. Bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya kepada Caimin. Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil Majelis Syura seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar, bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat Majelis Syura itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah, insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya sempat kan, apakah masih berdialog? Berdialog. Ya, ya. Dan ada yang sudah kesini PKB dan akan kesini juga pimpinan PKB ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Selesai kabar Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diambang keruntuhan. Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya pada Kamis 31 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawa pres Anies. Namun terkait isu Caimin jadi cawapres hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan. Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies. Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya. PKS mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana dengan nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja Majelis Syuro ya. Dan anggota Majelis Syuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP Bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP Bidang
BPW Banjabar, Pak Ahmad Ru'yat, insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohonan maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tapi saya telepon terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Berapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
izin bertanya Pak. Bukannya Pak Sekjen sudah hadir di Surabaya ya Pak? Sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Ya. Lalu ketika, bentar, maaf izin. Baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari koalisi perubahan itu. Kan itu deklarasi koalisi perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syura, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak. Apakah ada mekanisme lainnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak. Ya, Sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini, forum resmi kami ya ini. Bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya kepada Caimin. Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil Majelis Syura seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar, bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat Majelis Syura itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah, insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya sempat kan, apakah masih berdialog? Berdialog. Ya, dan ada yang sudah ke sini PKB dan akan ke sini juga pimpinan PKB ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB, biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Selesai kabar Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diambang keruntuhan. Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya pada Kamis 31 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawa pres Anies. Namun terkait isu Caimin jadi cawapres hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan. Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies. Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya. PKS mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu, yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja Majelis Syuro ya. Dan anggota Majelis Syuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP
bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP bidang BPW Banjabar Pak Ahmad Ru'yat, insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohonan maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tapi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Berapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk
kebaikan umat, bangsa, agama, dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Izin bertanya Pak, bukannya Pak Sekjen sudah hadir di Surabaya ya Pak? Sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Ya, Ketika, bentar, mohon maaf izin, baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari koalisi perubahan itu, kan itu deklarasi koalisi perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syura, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak, apakah ada mekanisme lainnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak. Ya, Sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini, forum resmi kami ya ini. Bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya kepada Caimin. Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil Majelis Syura seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar, bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat Majelis Syura itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah, insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya sempat kan, apakah masih berdialog? Berdialog. Ya, ya. Dan ada yang sudah ke sini PKB dan akan ke sini juga pimpinan PKB ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB, biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Selesai kabar Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diambang keruntuhan. Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha pada Kamis 31 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawa pres Anies. Namun terkait isu Caimin jadi cawapres hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan. Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies. Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya. PKS mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu, yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja Majelis Syuro ya. Dan anggota Majelis Syuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP Bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP Bidang BPW Banjabar Pak Ahmad Ru'yat, insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohonan maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tapi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia.
Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Beberapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Izin bertanya Pak, bukannya Pak Sekjen sudah hadir di Surabaya ya Pak? Sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Ya. Ketika, bentar, mohon maaf izin, baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari koalisi perubahan itu, kan itu deklarasi koalisi perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syura, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak. Apakah ada mekanisme lainnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit? Terima kasih Pak. Ya, Sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan, ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini, forum resmi kami ya ini, bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya kepada Caimin. Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil Majelis Syura seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar, bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat Majelis Syura itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah, insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya sempat kan, apakah masih berdialog? Berdialog. Ya, ya. Dan ada yang sudah kesini PKB dan akan kesini juga pimpinan PKB ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa, dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB, biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Selesai kabar Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diambang keruntuhan. Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya pada Kamis 31 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawa pres Anies. Namun terkait isu Caimin jadi cawapres hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan. Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies. Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya. PKS mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan, dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu, yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja Majelis Syuro ya. Dan anggota Majelis Syuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP Bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP Bidang BPW Banjabar Pak Ahmad Ru'yat, insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohonan maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tapi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung
Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Berapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Izin bertanya Pak, bukannya Pak Sekjen sudah hadir di Surabaya ya Pak? Sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Ya. Ketika, bentar, mohon maaf izin, baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari koalisi perubahan itu, kan itu deklarasi koalisi perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syura, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak. Apakah ada mekanisme lainnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak. Ya, Sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini, forum resmi kami ya ini. Bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya pada Caimin. Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil Majelis Syura seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar, bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat Majelis Syura itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah, insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya kesempatan, apakah masih berdialog? Berdialog, ya. Ya, dan ada yang sudah ke sini PKB dan akan ke sini juga pimpinan PKB ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Selesai kabar Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diambang keruntuhan. Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya pada Kamis 31 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawa pres Anies. Namun terkait isu Caimin jadi cawapres hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan. Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies. Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya. PKS mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu, yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana dengan nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja Majelis Syuro ya. Dan anggota Majelis Syuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan.
Saya kira itu teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP Bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP Bidang BPW Banjabar Pak Ahmad Ru'yat, insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohon maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tapi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk
bisa tetap berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Berapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Izin bertanya Pak, bukannya Pak Sekjen sudah hadir di Surabaya ya Pak? Sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Ya. Ketika, bentar, mohon maaf izin, baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari koalisi perubahan itu, kan itu deklarasi koalisi perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syura, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak. Apakah ada mekanisme lainnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak. Ya, Sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan, ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini, forum resmi kami ya ini, bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya kepada Caimin. Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil Majelis Syura seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar, bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat Majelis Syura itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah, insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya kesempatan, apakah masih berdialog? Berdialog, ya. Ya, dan ada yang sudah ke sini PKB dan akan ke sini juga pimpinan PKB ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Selesai kabar Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, koalisi perubahan untuk persatuan diambang keruntuhan. Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya pada Kamis 31 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawa pres Anies. Namun terkait isu Caimin jadi cawapres hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan. Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies. Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya. PKS mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu, yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana dengan nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja Majelis Syuro ya. Dan anggota Majelis Syuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding ya, yang kita syurokan
kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP Bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP Bidang BPW Banjabar Pak Ahmad Ru'yat, insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohonan maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tapi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024.
Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Berapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Izin bertanya Pak, bukannya Pak Sekjen sudah hadir di Surabaya ya Pak? Sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Ya. Ketika, bentar, mohon maaf izin, baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari koalisi perubahan itu, kan itu deklarasi koalisi perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syura, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak, apakah ada mekanisme lainnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak. Ya, Sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini, forum resmi kami ya ini. Bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya pada Caimin. Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil Majelis Syura seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar, bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat Majelis Syura itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah, insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya kesempatan, apakah masih berdialog? Berdialog. Ya, ya. Dan ada yang sudah ke sini PKB dan akan ke sini juga pimpinan PKB ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB, biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Selesai kabar Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, koalisi perubahan untuk persatuan di ambang keruntuhan. Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya pada Kamis 31 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawa pres Anies. Namun terkait isu Caimin jadi cawapres hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan. Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies. Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya. PKS mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu, yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana dengan nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja Majelis Syuro ya. Dan anggota Majelis Syuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang
calon pemimpin ke depan bertanding, ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP Bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP Bidang BPW Banjabar Pak Ahmad Ru'yat, insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohonan maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya, ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tapi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan
mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Berapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Izin bertanya Pak, bukannya Pak Sekjen sudah hadir di Surabaya ya Pak? Sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Ya, Ketika, bentar, maaf izin, baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari koalisi perubahan itu, kan itu deklarasi koalisi perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syura, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak, apakah ada mekanisme lainnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak. Ya, sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini forum resmi kami ya ini. Bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya kepada Caimin. Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil Majelis Syura seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar, bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat Majelis Syura itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah, insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya kesempatan, apakah masih berdialog? Berdialog. Ya, ya. Dan ada yang sudah kesini PKB dan akan kesini juga pimpinan PKB. Ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB, biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Selesai kabar Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, koalisi perubahan untuk persatuan diambang keruntuhan. Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya pada Kamis 31 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawa pres Anies. Namun terkait isu Caimin jadi cawapres hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan. Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies. Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya. PKS mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana dengan nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja Majelis Syuro ya. Dan anggota Majelis Syuro PKS itu
kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding, ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP Bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP Bidang BPW Banjabar Pak Ahmad Ru'yat, insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohonan maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya, ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tapi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga
keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Berapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Izin bertanya Pak, bukannya Pak Sekjen sudah hadir di Surabaya ya Pak? Sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Ya. Ketika, bentar, maaf izin, baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari koalisi perubahan itu, kan itu deklarasi koalisi perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syura, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak, apakah ada mekanisme lainnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak. Ya, sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini, forum resmi kami ya ini. Bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya pada Caimin. Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil Majelis Syura seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar, bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat Majelis Syura itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah, insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya kesempatan, apakah masih berdialog? Berdialog. Ya, ya. Dan ada yang sudah kesini PKB dan akan kesini juga pimpinan PKB. Ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB, biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Selesai kabar Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diambang keruntuhan. Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha pada Kamis 31 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawa pres Anies. Namun terkait isu Caimin jadi cawapres hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan. Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies. Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya. PKS mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke Koalisi Perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana dengan nanti
Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja masyuro ya. Dan anggota masyuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP Bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP Bidang BPW Banjabar Pak Ahmad Ru'yat, insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohonan maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tapi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro
Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Berapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Izin bertanya Pak, bukannya Pak Sekjen sudah hadir di Surabaya ya Pak? Sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Ya. Ketika, bentar, maaf izin, baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari koalisi perubahan itu, kan itu deklarasi koalisi perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syura, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak. Apakah ada mekanisme lainnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak. Ya, Sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini, forum resmi kami ya ini, bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya pada Caimin. Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil Majelis Syura seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar, bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat Majelis Syura itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah, insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya sempat kan, apakah masih berdialog? Berdialog. Ya, ya. Dan ada yang sudah kesini PKB dan akan kesini juga pimpinan PKB ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB, biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Selesai kabar Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diambang keruntuhan. Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha pada Kamis 31 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawa pres Anies. Namun terkait isu Caimin jadi cawapres hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan. Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies. Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya. PKS mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke Koalisi Perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih.
Kalau melobi itu, yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana dengan nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja masyuro ya. Dan anggota masyuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua, terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP Bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP Bidang BPW Banjabar Pak Ahmad Ru'yat, insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohonan maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tapi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar
sebagai bakal calon wakil presiden, insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Berapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Izin bertanya Pak, bukannya Pak Sekjen sudah hadir di Surabaya ya Pak? Sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Ya. Ketika, bentar, maaf izin, baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari Koalisi Perubahan itu, kan itu deklarasi Koalisi Perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syura, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak, apakah ada mekanisme lainnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak. Ya, Sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini, forum resmi kami ya ini. Bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya pada Caimin. Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil Majelis Syuro seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar, bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat Majelis Syura itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah, insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya sempat kan, apakah masih berdialog? Berdialog, ya. Ya, dan ada yang sudah kesini PKB dan akan kesini juga pimpinan PKB ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Selesai kabar Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diambang keruntuhan. Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha pada Kamis 31 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawa pres Anies. Namun terkait isu Caimin jadi cawapres hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan. Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies. Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya. PKS mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke Koalisi Perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat
atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu, yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana dengan nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja masyuro ya. Dan anggota masyuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP Bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP Bidang BPW Banjabar Pak Ahmad Ru'yat, insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohon maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tapi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi
nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Berapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Izin bertanya Pak, bukannya Pak Sekjen sudah hadir di Surabaya ya Pak? Sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Ya. Ketika, bentar, maaf izin, baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari koalisi perubahan itu, kan itu deklarasi koalisi perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syura, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak, apakah ada mekanisme lainnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak. Ya, Sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini, forum resmi kami ya ini. Bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya pada Caimin. Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil Majelis Syuro seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar, bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat Majelis Syura itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah, insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya sempat kan, apakah masih berdialog? Berdialog, ya. Ya, dan ada yang sudah kesini PKB dan akan kesini juga pimpinan PKB ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Selesai kabar Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diambang keruntuhan. Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha pada Kamis 31 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawa pres Anies. Namun terkait isu Caimin jadi cawapres hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan. Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies. Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya. PKS mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke Koalisi Perubahan sudah ada lobby-lobby untuk
bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu, yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana dengan nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja masyuro ya. Dan anggota masyuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP bidang BPW Banjabar Pak Ahmad Ru'yat, insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohon maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tadi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan
Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden, insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan dan mengusung saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Berapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Izin bertanya Pak, bukannya Pak Sekjen sudah hadir di Surabaya ya Pak? Sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Ya. Ketika, bentar, maaf izin, baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari koalisi perubahan itu, kan itu deklarasi koalisi perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syuro, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak, apakah ada mekanisme lainnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak. Ya, Sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini, forum resmi kami ya ini. Bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya pada Caimin. Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil Majelis Syuro seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar, bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat Majelis Syuro itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah, insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya sempat kan, apakah masih berdialog? Berdialog. Ya, ya. Dan ada yang sudah kesini PKB dan akan kesini juga pimpinan PKB ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB, biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Selesai kabar Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diambang keruntuhan. Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha pada Kamis 31 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawa pres Anies. Namun terkait isu Caimin jadi cawapres hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan. Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies. Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya. PKS mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya.
PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu, yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana dengan nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja masyuro ya. Dan anggota masyuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP Bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP Bidang BPW Banjabar Pak Ahmad Ru'yat. Insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohonan maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tapi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden
dan atau Wakil Presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden, insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Berapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Izin bertanya Pak, bukannya Pak Sekjen sudah hadir di Surabaya ya Pak? Sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Ya. Ketika, bentar, maaf izin, baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari Koalisi Perubahan itu, kan itu deklarasi Koalisi Perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syuro, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak, apakah ada mekanisme lainnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak. Ya, Sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini, forum resmi kami ya ini. Bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya pada Caimin. Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil Majelis Syuro seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar, bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat Majelis Syuro itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah, insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya sempat kan, apakah masih berdialog? Berdialog, ya. Ya, dan ada yang sudah kesini PKB dan akan kesini juga pimpinan PKB ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Selesai kabar Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diambang keruntuhan. Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha pada Kamis 31 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawa pres Anies. Namun terkait isu Caimin jadi cawapres hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan. Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies. Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya.
PKS mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu, yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana dengan nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja masyuro ya. Dan anggota masyuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP Bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP Bidang BPW Ban Jabar Pak Ahmad Ru'yat. Insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohonan maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tapi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan
menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan dan mengusung saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Berapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Izin bertanya Pak, bukannya Pak Sekjen sudah hadir di Surabaya ya Pak? Sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Ya. Ketika, bentar, maaf izin, baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari koalisi perubahan itu, kan itu deklarasi koalisi perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syuro, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak, apakah ada mekanisme lainnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak. Ya, Sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini, forum resmi kami ya ini. Bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya kepada Caimin. Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil Majelis Syuro seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar, bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat Majelis Syuro itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah, insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya kesempatan, apakah masih berdialog? Berdialog. Ya, ya. Dan ada yang sudah ke sini PKB dan akan ke sini juga pimpinan PKB ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB, biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Selesai kabar Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, koalisi perubahan untuk persatuan diambang keruntuhan. Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya pada Kamis 31 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawapres Anies. Namun terkait isu Caimin jadi cawapres hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan. Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies.
Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya. PKS mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu, yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja masyuro ya. Dan anggota masyuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua, terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP Bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP Bidang BPW Banjabar Pak Ahmad Ru'yat. Insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohonan maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tapi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I
menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Berapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Izin bertanya Pak, bukannya Pak Sekjen sudah hadir di Surabaya ya Pak? Sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Ya. Ketika, bentar, mohon maaf izin, baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari Koalisi Perubahan itu, kan itu deklarasi Koalisi Perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syuro, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak, apakah ada mekanisme lainnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak. Ya, Sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini, forum resmi kami ya ini. Bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya kepada Caimin. Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil Majelis Syuro seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar, bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat Majelis Syuro itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah, insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya kesempatan, apakah masih berdialog? Berdialog, ya. Ya, dan ada yang sudah ke sini PKB dan akan ke sini juga pimpinan PKB ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Selesai kabar Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diambang keruntuhan. Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya pada Kamis 31 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawa pres Anies.
Namun terkait isu Caimin jadi cawapres hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan. Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies. Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya. PKS mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu, yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana dengan nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja masyuro ya. Dan anggota masyuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP Bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP Bidang BPW Banjabar Pak Ahmad Ru'yat, insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohonan maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tapi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024.
Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Berapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Izin bertanya Pak, bukannya Pak Sekjen sudah hadir di Surabaya ya Pak? Sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Ya, Ketika, bentar, maaf izin, baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari Koalisi Perubahan itu, kan itu deklarasi Koalisi Perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syuro, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak, apakah ada mekanisme lainnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak. Ya, Sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini, forum resmi kami ya ini. Bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya pada Caimin. Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil Majelis Syuro seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar, bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat Majelis Syuro itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah, insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya kesempatan, apakah masih berdialog? Berdialog. Ya, ya. Dan ada yang sudah kesini PKB dan akan kesini juga pimpinan PKB ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Selesai kabar Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diambang keruntuhan. Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya pada Kamis 31 Agustus 2023.
Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawa pres Anies. Namun terkait isu Caimin jadi cawapres hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan. Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies. Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya. PKS mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu, yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana dengan nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja masyuro ya. Dan anggota masyuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP Bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP Bidang BPW Banjabar Pak Ahmad Ru'yat, insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohonan maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tapi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden
Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Berapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Izin bertanya Pak, bukannya Pak Sekjen sudah hadir di Surabaya ya Pak? Sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Ya. Ketika, bentar, maaf izin, baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari Koalisi Perubahan itu, kan itu deklarasi Koalisi Perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syuro, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak. Apakah ada mekanisme lainnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak. Ya, Sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini forum resmi kami ya ini. Bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya pada Caimin. Tentang nanti bagaimana jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil Majelis Syuro seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar, bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat Majelis Syuro itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah, insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya kesempatan, apakah masih berdialog? Berdialog. Ya, ya. Dan ada yang sudah kesini PKB dan akan kesini juga pimpinan PKB ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Selesai kabar Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diambang keruntuhan.
Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya pada Kamis 31 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawa pres Anies. Namun terkait isu Caimin jadi cawapres hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan. Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies. Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya. PKS mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu, yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana dengan nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja masyuro ya. Dan anggota masyuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP Bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP Bidang BPW Banjabar Pak Ahmad Ru'yat. Insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohonan maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tapi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami
menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan dan mengusung saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Berapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Izin bertanya Pak, bukannya Pak Sekjen sudah hadir di Surabaya ya Pak? Sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Ya. Ketika, bentar, maaf izin, baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari koalisi perubahan itu, kan itu deklarasi koalisi perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syuro, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak, apakah ada mekanisme lainnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak. Ya, Sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini, forum resmi kami ya ini. Bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya pada Caimin. Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil Majelis Syuro seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar, bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat Majelis Syuro itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah, insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya sempat kan, apakah masih berdialog? Berdialog. Ya, ya. Dan ada yang sudah kesini PKB dan akan kesini juga pimpinan PKB ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami.
sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Selesai kabar Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Koalisi Perubahan untuk Persatuan di ambang keruntuhan. Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha pada Kamis 31 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawa pres Anies. Namun terkait isu Caimin jadi cawapres hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan. Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies. Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya. PKS mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke Koalisi Perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu, yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana dengan nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja masyuro ya. Dan anggota masyuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP Bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP Bidang BPW Banjabar Pak Ahmad Ru'yat. Insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohon maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tapi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat.
Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Berapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Izin bertanya Pak, bukannya Pak Sekjen sudah hadir di Surabaya ya Pak? Sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Ya. Ketika, bentar, maaf yang izin, baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari Koalisi Perubahan itu, kan itu deklarasi Koalisi Perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syuro, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak. Apakah ada mekanisme lainnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit? Terima kasih Pak. Ya, Sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini, forum resmi kami ya ini. Bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya pada Caimin. Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil Majelis Syuro seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar, bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat Majelis Syuro itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah, insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya sempat kan, apakah masih berdialog? Berdialog. Ya, ya. Dan ada yang sudah kesini PKB dan akan kesini juga pimpinan PKB ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik.
datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB, biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Selesai kabar, Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diambang keruntuhan. Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha pada Kamis 31 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawa pres Anies. Namun terkait isu Caimin jadi cawapres hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan. Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies. Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya. PKS mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke Koalisi Perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu, yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana dengan nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja masyuro ya. Dan anggota masyuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP Bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP Bidang BPW Banjabar Pak Ahmad Ru'yat. Insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohon maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tapi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis
untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Berapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama, dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Izin bertanya Pak, bukannya Pak Sekjen sudah hadir di Surabaya ya Pak? Sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Ya. Ketika, bentar, maaf izin, baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari Koalisi Perubahan itu, kan itu deklarasi Koalisi Perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syuro, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak, apakah ada mekanisme lainnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak. Ya, Sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini, forum resmi kami ya ini. Bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya pada Caimin. Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil Majelis Syuro seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar, bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat Majelis Syuro itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah, insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya sempat kan, apakah masih berdialog? Berdialog. Ya, ya. Dan
ada yang sudah kesini PKB dan akan kesini juga pimpinan PKB ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Selesai kabar Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diambang keruntuhan. Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya pada Kamis 31 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawa pres Anies. Namun terkait isu Caimin jadi cawapres hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan. Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies. Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya. PKS mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke Koalisi Perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana dengan nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja masyuro ya. Dan anggota masyuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP Bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP Bidang BPW Banjabar Pak Ahmad Ru'yat. Insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohon maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tapi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024.
Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Berapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama, dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Izin bertanya Pak, bukannya Pak Sekjen sudah hadir di Surabaya ya Pak? Sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Ya. Ketika, bentar, mohon maaf izin, baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari Koalisi Perubahan itu, kan itu deklarasi Koalisi Perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syuro, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak, apakah ada mekanisme lainnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak. Ya, Sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini, forum resmi kami ya ini. Bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya pada Caimin. Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil Majelis Syuro seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar, bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat Majelis Syuro itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah, insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami
berdialog. Tadi ditanya sempat kan, apakah masih berdialog? Berdialog, ya, ya. Dan ada yang sudah kesini PKB dan akan kesini juga pimpinan PKB, ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Selesai kabar Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diambang keruntuhan. Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya pada Kamis 31 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawa pres Anies. Namun terkait isu Caimin jadi cawapres hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan. Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies. Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya. PKS mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi, ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja masyuro, ya. Dan anggota masyuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding, ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP Bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP Bidang BPW Banjabar Pak Ahmad Ru'yat. Insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohonan maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya, ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tapi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal
calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Beberapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama, dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Izin bertanya Pak, bukannya Pak Sekjen sudah hadir di Surabaya ya Pak? Sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Ya. Ketika, bentar, mohon maaf izin, baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari Koalisi Perubahan itu, kan itu deklarasi Koalisi Perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syuro, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak, apakah ada mekanisme lainnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak. Ya, Sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini, forum resmi kami ya ini. Bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya pada Caimin. Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil Majelis Syuro seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar, bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat Majelis Syuro itu, apakah PKS tetap
berkomunikasi dengan partai, Insya Allah, termasuk wacana. bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya kesempatan, apakah masih berdialog? Berdialog, ya, dan ada yang sudah ke sini PKB dan akan ke sini juga pimpinan PKB, ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Selesai kabar Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Koalisi Perubahan untuk Persatuan di ambang keruntuhan. Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya pada Kamis 31 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawa pres Anies. Namun terkait isu Caimin jadi cawapres hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan. Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies. Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya. PKS mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu, yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi, ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana dengan nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja masyuro, ya. Dan anggota masyuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding, ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP Bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP Bidang BPW Banjabar Pak Ahmad Ru'yat. Insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohon maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya, ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat, ya, tapi saya telepon terima kasih atas surat yang telah diberikan, cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa
dalam koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan dan mengusung saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Berapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama, dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Izin bertanya Pak, bukannya Pak Sekjen sudah hadir di Surabaya ya Pak? Sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Ya. Ketika, bentar, maaf izin, baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari koalisi perubahan itu, kan itu deklarasi koalisi perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syuro, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak, apakah ada mekanisme lainnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak. Ya, Sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini, forum resmi kami ya ini. Bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya pada Caimin. Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil Majelis Syuro seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar, bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja.
Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat Majelis Syura itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah, insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya sempat kan, apakah masih berdialog? Berdialog, ya. Dan ada yang sudah kesini PKB dan akan kesini juga pimpinan PKB, ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Selesai kabar Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diambang keruntuhan. Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya pada Kamis 31 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawa pres Anies. Namun terkait isu Caimin jadi cawapres hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan. Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies. Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya. PKS mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke Koalisi Perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu, yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi, ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana dengan nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja Majelis Syuro, ya. Dan anggota Majelis Syuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding, ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP Bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP Bidang BPW Banjabar Pak Ahmad Ru'yat. Insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohon maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya, ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tapi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik
dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Beberapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama, dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Izin bertanya Pak, bukannya Pak Sekjen sudah hadir di Surabaya ya Pak? Sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Ya. Ketika, bentar, maaf izin, baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari Koalisi Perubahan itu, kan itu deklarasi Koalisi Perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syuro, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak, apakah ada mekanisme lainnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak. Ya, Sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini, forum resmi kami ya ini. Bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya kepada Caimin. Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil Majelis Syuro seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara.
lebih besar, bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat Majelis Syura itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah, termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya kesempatan, apakah masih berdialog? Berdialog, ya. Dan ada yang sudah kesini PKB dan akan kesini juga pimpinan PKB, ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB, biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Selesai kabar Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diambang keruntuhan. Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya pada Kamis 31 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawa pres Anies. Namun terkait isu Caimin jadi cawapres hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan. Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies. Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya. PKS mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu, yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi, ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja Majelis Syuro, ya. Dan anggota Majelis Syuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding, ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP Bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP Bidang BPW Banjabar Pak Ahmad Ru'yat. Insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohonan maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya, ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tapi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan.
pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Beberapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama, dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Izin bertanya Pak, bukannya Pak Sekjen sudah hadir di Surabaya ya Pak? Sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Ya. Ketika, bentar, mohon maaf yang izin, baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari Koalisi Perubahan itu, kan itu deklarasi Koalisi Perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syuro, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak. Apakah ada mekanisme lainnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit? Terima kasih Pak. Ya, Sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini forum resmi kami ya ini. Bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya pada Caimin. Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil Majelis Syuro seperti apa.
PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar, bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat Majelis Syura itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah, insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya kesempatan, apakah masih berdialog? Berdialog, ya. Dan ada yang sudah ke sini PKB dan akan ke sini juga pimpinan PKB, ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Selesai kabar Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diambang keruntuhan. Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya pada Kamis 31 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawa pres Anies. Namun terkait isu Caimin jadi cawapres hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan. Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies. Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya. PKS mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu, yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi, ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana dengan nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja Majelis Syuro, ya. Dan anggota Majelis Syuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding, ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP Bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP Bidang BPW Banjabar Pak Ahmad Ru'yat. Insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohonan maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya, ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tapi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya.
Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Beberapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama, dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Izin bertanya Pak, bukannya Pak Sekjen sudah hadir di Surabaya ya Pak? Sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Ya. Ketika, bentar, mohon maaf izin, baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari Koalisi Perubahan itu, kan itu deklarasi Koalisi Perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syuro, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak. Apakah ada mekanisme lainnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak. Ya, Sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini forum resmi kami ya ini. Bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya pada Caimin. Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti.
Kita tunggu aja hasil maju syuro seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar, bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat majelis syuro itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah, insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya kesempatan, apakah masih berdialog? Berdialog, ya. Dan ada yang sudah ke sini PKB dan akan ke sini juga pimpinan PKB, ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Selesai kabar Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Koalisi Perubahan untuk Persatuan di ambang keruntuhan. Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya pada Kamis 31 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawa pres Anies. Namun terkait isu Caimin jadi cawapres hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan. Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies. Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya. PKS mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Nanti kalau keputusan majelis syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu, yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi, ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana dengan nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja majelis syuro, ya. Dan anggota majelis syuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding, ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP Bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP Bidang BPW Banjabar Pak Ahmad Ru'yat. Insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohonan maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya, ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tapi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir
ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Berapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama, dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Izin bertanya Pak, bukannya Pak Sekjen sudah hadir di Surabaya ya Pak? Sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Ya. Ketika, bentar, mohon maaf izin, baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari Koalisi Perubahan itu, kan itu deklarasi Koalisi Perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syuro, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak. Apakah ada mekanisme lainnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit? Terima kasih Pak. Ya, Sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini forum resmi kami ya ini. Bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya kepada Caimin.
Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil Majelis Syuro seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar, bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat Majelis Syuro itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah, insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya kesempatan, apakah masih berdialog? Berdialog, ya. Dan ada yang sudah ke sini PKB dan akan ke sini juga pimpinan PKB, ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Selesai kabar Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diambang keruntuhan. Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya pada Kamis 31 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawa pres Anies. Namun terkait isu Caimin jadi cawapres hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan. Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies. Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya. PKS mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu, yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi, ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana dengan nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja Majelis Syuro, ya. Dan anggota Majelis Syuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding, ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP Bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP Bidang BPW Banjabar Pak Ahmad Ru'yat. Insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohon maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya, ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat
Ya, tapi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Berapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama, dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Izin bertanya Pak, bukannya Pak Sekjen sudah hadir di Surabaya ya Pak? Sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Ya. Ketika, bentar, mohon maaf izin, baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari Koalisi Perubahan itu, kan itu deklarasi Koalisi Perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syuro, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak, apakah ada mekanisme lainnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak. Ya, Sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan ya
posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini, forum resmi kami ya ini, bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya kepada Caimin. Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil Majelis Syuro seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar, bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat Majelis Syuro itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah, insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya kesempatan, apakah masih berdialog? Berdialog, ya. Ya, dan ada yang sudah ke sini PKB dan akan ke sini juga pimpinan PKB ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Selesai kabar Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diambang keruntuhan. Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya pada Kamis 31 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawa pres Anies. Namun terkait isu Caimin jadi cawapres hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan. Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies. Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya. PKS mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu, yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana dengan nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja Majelis Syuro ya. Dan anggota Majelis Syuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP Bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP Bidang BPW Banjabar Pak Ahmad Ru'yat. Insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohon maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke
Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tapi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Berapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama, dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Izin bertanya Pak, bukannya Pak Sekjen sudah hadir di Surabaya ya Pak? Sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Ya, Ketika, bentar, maaf izin, baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari Koalisi Perubahan itu, kan itu deklarasi Koalisi Perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syuro, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak, apakah ada mekanisme lainnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak. Ya, Sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik.
Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini forum resmi kami ya ini. Bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya kepada Caimin. Tentang nanti bagaimana jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil maju syuro seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat majelis syuro itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah, insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya kesempatan, apakah masih berdialog? Berdialog. Ya, ya. Dan ada yang sudah kesini PKB dan akan kesini juga pimpinan PKB ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Selesai kabar Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diambang keruntuhan. Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha pada Kamis 31 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawa pres Anies. Namun terkait isu Caimin jadi cawapres hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan. Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies. Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya. PKS mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Nanti kalau keputusan majelis syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana dengan nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja masyuro ya. Dan anggota masyuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP Bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP Bidang BPW Banjabar Pak Ahmad Ru'yat. Insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan.
Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohonan maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tapi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Berapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama, dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Izin bertanya Pak, bukannya Pak Sekjen sudah hadir di Surabaya ya Pak? Sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Ya. Ketika, bentar, maaf izin, baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari Koalisi Perubahan itu, kan itu deklarasi Koalisi Perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syuro, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak, apakah ada mekanisme lainnya mungkin
bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak. Ya, ya, sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini forum resmi kami ya ini. Bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya kepada Caimin. Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil maju syuro seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar, bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat majelis syuro itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah, insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya kesempatan, apakah masih berdialog? Berdialog. Ya, ya. Dan ada yang sudah kesini PKB dan akan kesini juga pimpinan PKB ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Selesai kabar Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diambang keruntuhan. Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha pada Kamis 31 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawa pres Anies. Namun terkait isu Caimin jadi cawapres hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan. Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies. Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya. PKS mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Nanti kalau keputusan majelis syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat? Atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana dengan nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja masyuro ya. Dan anggota masyuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP Bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP Bidang BPW Banjabar Pak Ahmad Ru'yat. Insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan
beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohonan maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tadi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Berapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama, dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Izin bertanya Pak, bukannya Pak Sekjen sudah hadir di Surabaya ya Pak? Sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Ya. Ketika, bentar, maaf izin, baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari Koalisi Perubahan itu, kan itu deklarasi Koalisi Perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syuro, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ
hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak? Apakah ada mekanisme lainnya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih, Pak. Ya, sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini forum resmi kami ya ini. Bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya kepada Caimin. Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil Majelis Syuro seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar, bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat Majelis Syuro itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah, insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya kesempatan, apakah masih berdialog? Berdialog, ya. Ya, dan ada yang sudah kesini PKB dan akan kesini juga pimpinan PKB ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Selesai kabar Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diambang keruntuhan. Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha pada Kamis 31 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawapres Anies. Namun terkait isu Caimin jadi cawapres hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan. Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies. Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya. PKS mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke Koalisi Perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana dengan nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja Majelis Syuro ya. Dan anggota Majelis Syuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala